materi per bulan juga, misalkan materi bulan ini materina bade nafsa barangkali pikiran bade diskusi bulan ayeuna teh abi kita orang tua tentang nafsa ieu ganja teh nu kieu ya jangan ditinggalikeun gambarna. Bekerja di Universitas Galuh sebagai dosen tetap di program studi pendidikan bahasa Indonesia di pengelolaan PRI. Kemudian ada rekan saya susah mudah-mudah susah menyenangkan. Tadi saya lihat ada yang hampir 80% atau 90% masak ya. Wah, berarti ini ibu-ibu semua. Ini nanti bisa berapa persen semangatnya? 100%. Nah, tuh ada terbaca cinta Indonesia. Cinta tidak? Cinta terhadap Indonesia? Cinta. Seberapa cinta adik-adik terhadap Indonesia? Suka ada upacara di sekolah? Bukti cinta ke Indonesia itu pada saat upacara jangan terlambat. Ada yang suka terlambat waktu upacara? Dihukum di depan? Kan biasanya suka dihukum ya kalau yang terlambat. Tidak pernah terlambat? Bagus. Berarti adik-adik PR kelompok berani ini, betul ya? PR kelompok berani ini berarti termasuk adik-adik yang cinta terhadap negara Republik Indonesia. Nah, sekarang cinta tidak terhadap bahasa Indonesia. Cinta? Apa buktinya adik-adik cinta terhadap bahasa Indonesia? Ini kelas yang SD paling rendah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 dan 6 ini. Nah, tadi saya tidak menyimak pas perkenalan, jadi saya belum tahu nih nama-namanya. Jadi SD kelas 5 dan 6. Kalau SMP atau MTS 7, 8, 9 ada? Kelas 7 coba acungkan tangan. Kelas 7 1 orang. Kelas 8 1, 2, 4 orang. Kelas 9 tidak ada. Bilang deh kelas berapa? Naik kelas berapa? 6. Nah, coba Bapak ingin bertanya, kalau cinta terhadap bahasa Indonesia ketika di sekolah, ketika di kelas, ketika belajar, apakah adik-adik senantiasa menggunakan bahasa Indonesia? Jarang. Tadi katanya cinta. Wah, ini cintanya bagaimana ini? Harus dipertanyakan. Kalau cinta terhadap bahasa Indonesia ketika belajar di kelas atau ketika dalam kegiatan-kegiatan yang formal di sekolah itu harus menggunakan bahasa Indonesia, kecuali kalau sedang ngobrol dengan teman ya silakan menggunakan bahasa. Ini bahasa Sunda semua? Bahasa Sunda? Kalau saya nanti berbicara bahasa Sunda paham? Benar? Coba nanti saya buktikan ya, saya akan berbahasa Sunda nanti. Nah, kita masuk ke mudah-mudahan setengah 12 sudah selesai. Ini nih ada kosakata baru. Teksnya nanti tidak perlu atau boleh dilihat dulu. Terbaca tidak? Saya zoom lagi 1 kali lagi, 2 kali lagi, 3 kali. Terbaca? Coba baca. Atau boleh di dalam hati supaya semuanya membaca di dalam hati. Ada yang belum bisa membaca? Sudah bisa membaca semuanya? Oke, nanti ini sampaikan, nanti dilanjut ke paragraf berikutnya. Satu, 2,
5 paragraf. Apa judulnya? Juang, ya. Jangan joeang. Dibacanya itu Gedung Juang 45. Berikutnya saya tidak akan ke ini, langsung ke sini. Ada beberapa kosakata baru, ya. Baru, maksudnya itu baru ditemukan mungkin oleh adik-adik, atau bisa jadi ini juga sudah tidak asing bagi adik-adik kalau sudah terbiasa membaca. Pernah mendengar kata pemandu? Pernah? Ini sekarang ya pernah mendengar pemandu sekarang dari saya. Sebelumnya pernah tidak? Nah, apa itu pemandu? Nah, orang yang memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk. Pernah mendengar kata koleksi? Nah, itu masuk koleksi boneka itu boneka ruang Barbie koleksi. Nah, berarti koleksi itu adalah mengoleksi berarti mengumpulkan. Kalau koleksi berarti bisa gambar, bisa benda bersejarah, bisa lukisan, bisa yang lain-lain. Kunjungan, saya sedang mengunjungi Big Air. Nah, mengunjungi itu datang sini berarti ya. Nah, kemudian arsitektur. Apa arsitektur? Nah, jadi nanti siapa tahu di sini ada yang menjadi arsitek nanti. Ada yang bercita-cita menjadi arsitek? Ada? Nah, ini mesem-mesem berarti ada. Yang mesem itu mau. Kalau ada yang bercita-cita menjadi arsitek, nanti biasanya kuliahnya di ITB, di UI. Nah, kalau bercita-cita menjadi arsitek harus pintar matematika. Pintar matematikanya semua. Sedang belajar ya, belajar supaya nanti bisa menjadi arsitek. Petunjuk, apa itu petunjuk? Saya pamit dia ke masjid ke paling mana? Ulun, wetan. Kan suka ada orang yang bertanya tuh di jalan, Ece, upami bade ka pasar ke paling mana? Kali itu, teras kawetan, kaki itu, kakaler, kami ayam anu hejo, kan gitunya, gitu ya. Kalau zaman, nah ini artinya adik-adik yang petunjuk arah, pokoknya pemandu di pasar. Sekarang yang kedua, Gedung Juang 45 yang besar dan kokoh memiliki titik-titik khas kolonial. Nah, masa memiliki koleksi khas kolonial? Tadi yang bentuk bangunan tadi, naon namina? Tadi ada bangunan-bangunan itu. Nah, apa? Arsitektur khas. Jadi ciri khas bangunannya mirip bangunan-bangunan kolonial. Nah, yang ketiga, mereka bergegas menuju pintu keluar museum saat jam titik-titik sudah berakhir. Nah, saat jam titik-titik apa? Sudah. Jam kunjungan. Museum ini titik-titik benda-benda bersejarah koleksi. Yang kelima, Gedung Juang 45 didirikan pada zaman. Para peserta didik menyimak dengan seksama penjelasan titik-titik tentang sejarah gedung ini. Penjelasan pemandu tentang
sejarah biologi. Baik, artinya adik-adik semua sudah paham betul tentang keenam kosakata yang tadi kita temukan dalam teks dengan judul Gedung, Juang, 45. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu ada huruf kapital. Huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf F. Empat aja tangannya. Apa lagi nih? Dengan siapa? Angkat aja tangannya dengan bareng. Mencuci. Dengan siapa tadi lupa ibu? Jembar. Yang sebelahnya Akbar. Kata si Jembar mencuci, menyatakan sebuah aktivitas pekerjaan mencuci pakaian atau mencuci piring. Yang lain? Ya, membersihkan. Ada lagi? Apa? Menulis. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, membentuk atau menjadikan sesuatu. Seperti air yang menjadi beku dikatakan membeku.